Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin pada hari Senin ini. Insya Allah kita bertemu pada mata pelajaran fikih kelas 4. Anak-anak yang sudah siap, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu supaya setiap aktivitas kita termasuk belajar ini mendapatkan pahala di sisi Allah. Mari bersama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita ketemu di mata pelajaran fikih. Untuk hari ini, hari Senin, kita masuk di bab kelima, masih di bab kelima tentang puasa Ramadan bagian 2. Tapi ini untuk yang bab kelima, ini kita udah puasa Ramadan yang bagian 2 ini udah 2 kali pertemuan ya. Insya Allah hari ini kita lanjutkan di halaman 36. Silahkan dibuka. Kemarin kita telah membahas tentang puasa Ramadan mulai dari syarat, kemudian syarat sah, kemudian ada sunah-sunah puasa. Hari ini kita masuk ke perbuatan yang membatalkan puasa. Silakan disimak baik-baik. Anak-anak sekalian, Rasulullah telah memberikan contoh, telah memberikan teladan, telah memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana cara menjalankan puasa supaya puasa kita itu menjadi puasa yang sah. Nah, kemudian Rasulullah juga menjelaskan apa-apa saja yang kalau dilakukan bisa membatalkan puasa. Membatalkan itu apa? Membuat puasa kita menjadi tidak sah. Sehingga membuat hukumnya kita harus mengganti puasanya. Nah, maka jangan sampai kita berpuasa tapi malah nggak tahu. Kita nggak tahu kalau itu batal. Nah, kita kalau udah lapar-lapar ternyata puasanya nggak dihitung kan nggak menyenangkan atau rugi. Ya, anak-anak sekalian, dari yang pertama adalah perbuatan yang membatalkan puasa. Yang pertama jelas makan dan minum dengan sengaja di siang hari. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Jadi kalau siang-siang makan atau minum dengan sengaja, saking laparnya atau kok diem-diem, ambil nasi dibawa ke kamar kemudian dimakan, sisa piringnya diumpet ke di lemari misalnya. Nah, itu termasuk perbuatan yang membatalkan puasa. Jadi kalau anak-anak atau kalian melihat orang yang seperti itu, maka dia telah batal puasanya. Dengan catatan dengan sengaja ya, jadi dia sadar dengan sengaja. Tapi kalau lupa, itu tidak apa-apa. Contohnya bagaimana kalau lupa itu? Misalnya kalian baru pertama kali berpuasa, sehingga sok lupa, nek siang itu sok teko pulang sekolah langsung maem. Kok kalian pulang sekolah maem nasi nih, juk minum, kemudian baru keinget, astagfirullahaladzim, saya puasa. Nah, kalau tidak sengaja, maka tidak apa-apa. Setelah itu langsung selesaikan, jangan dimakan lagi karena sadar, kemudian teruskan puasanya. Nah, yang tidak boleh adalah dengan sengaja. Yang kedua adalah memasukkan air atau air masuk ke kerongkongan. Jadi anak-anak sekalian ketika puasa itu termasuk berhati-hati kalau anak-anak suka yang hobi berenang. Jadi ketika kita berenang kadangkala itu ada air yang masuk ke mulut dan sampai ke tenggorokan meskipun nggak sampai ke telan. Nah itu maka harus berhati-hati karena itu termasuk dijelaskan bahwasanya itu termasuk pembatal puasa. Nah, termasuk ketika sunnah, ketika wudhu itu kan kita ada istinsyak dan istinsar. Dulu pernah menghirup air dari hidung, dikeluarkan juga dari hidung. Ambil dengan tangan kanan, keluarkan lewat tangan kiri. Ketika puasa, nyedot airnya itu nggak boleh terlalu kenceng. Ini juga juga Rasulullah bersabda seperti itu. Karena apa? Sunahnya kan kenceng, emang sunahnya tuh kenceng gitu. Tapi kalau pas puasa itu nggak boleh kenceng-kenceng karena dikhawatirkan nanti membatalkan puasa. Nah, Rasulullah sampai mengatakan seperti itu. Tapi kalau selain puasa, anak-anak coba praktekkan sebelum ketika wudhu itu istinsyak dan istinsar membersihkan hidung. Itu bagus untuk kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah haid atau nifas. Jadi bagi perempuan itu ada yang sudah mengeluarkan darah haid atau nifas. Itu biasanya dikenal dengan datang bulan atau menstruasi. Jadi perempuan atau wanita misalnya kalau yang haid itu dia
Misalnya ketika puasa kok keluar darah siang-siang, berarti pada hari itu juga puasanya itu batal. Besok diganti selama haidnya itu berapa hari, kemudian setelah selesai lanjut puasa, utangnya berapa puasanya. Kalau haid harus diganti. Kemudian nggak cuma haid, ketika nifas. Nifas itu ngapain Ustaz Arifin? Nifas itu adalah bisa dikatakan wanita yang setelah selesai dari melahirkan. Jadi setelah melahirkan anak biasanya ibunya atau mamanya itu masih akan mengeluarkan darah. Nah, maka dia tidak wajib atau tidak boleh berpuasa karena itu termasuk membatalkan puasa. Misalnya sebelum puasa kok dia lahiran, kemudian ketika puasa ke 1, 2, 3, 4 kok masih keluar darah, maka puasanya tidak dilakukan. Karena kalau dilakukan tetap aja puasanya tidak sah. Nah, itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami diperintahkan untuk mengganti puasa yang batal karena haid atau nifas. Nah, jadi kalau haid atau nifas puasanya harus diganti ya bagi perempuan. Kemudian lanjut hadisnya adalah dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Beda, kalau puasa wajib diganti kalau haid atau nifas. Tapi kalau sholat misalnya hari Senin kok perempuannya haid kemudian nggak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya karena haid, maka tidak usah diganti. Yang diganti itu hanya kalau puasa. Selanjutnya adalah muntah dengan sengaja. Jadi kalau kita dengan sengaja memasukkan jari ke kerongkongan supaya kita muntah mengeluarkan isi perut, itu puasanya ikut batal. Tetapi kalau kita memang muntahnya bukan disengaja, kemudian kita sudah berusaha menahan kok tetap muntah, maka tidak apa-apa, puasanya tetap sah. Kemudian yang ketujuh adalah hilang akal. Nah, ini jelas hilang akal itu artinya dia udah tidak mudeng. Tidak mudeng atau tidak punya akal. Dia ada eh, contohnya boleh kayak orang kesurupan, orang gila dan lain sebagainya. Nah, itu tidak kalau sampai terjadi itu termasuk perkara yang membatalkan puasa. Yang terakhir adalah bekam. Jadi bekam itu termasuk pembatal puasa jika dengan jika ya, berarti enggak semua bekam. Puasanya bisa batal kalau seorang itu bekam tapi sampai tubuhnya lemes. Karena apa? Bekam ini kan mengeluarkan darah dari tubuh, darah kotor ya, berpenyakit. Kemudian kok tubuhnya jadi lemes, jadi nggak kuat. Nah, ini maka termasuk pembatal puasa. Nah, itu ya. Jadi tentang perbuatan yang membatalkan puasa, insya Allah cukup jelas anak-anak. Maka ketika puasa sunnah maupun ketika puasa Ramadan jangan melakukan hal-hal yang di atas. Dan misalnya bagi perempuan yang memang melakukan hal di atas karena nggak bisa dihindari ya untuk diganti ya. Kemudian anak-anak yang selanjutnya adalah di halaman 39 kita mulai masuk ke macam-macam puasa. Nah, secara umum puasa itu ada dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Sesuai namanya, nek wajib berarti wajib dilakukan, harus, wajib itu harus. Kalau sunnah itu tidak harus. Kalau dilakukan ya baik, kalau tidak dilakukan ya tidak apa-apa. Nah, kita mulai dari puasa wajib. Ada puasa Ramadan dan puasa nazar. Insya Allah akan Ustaz Arifin jelaskan di pertemuan mendatang. Ada puasa sunnah mulai dari apa dibaca? Ada puasa sunnah Daud, puasa sunnah Syawal, puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Asyura, kemudian Arafah, ada Ayamul Bid di tengah-tengah bulan dan lain sebagainya. Jadi anak-anak sekalian, insya Allah di pertemuan mendatang kita akan mulai membahas tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Dan anak sampai ketemu di pertemuan mendatang. Sebelum Ustaz Arifin akhiri kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jtinaba.